Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisla Putri Ramadhani dengan NIM 204240209. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran metode ekspositori dan latihan praktik yang saya terapkan dalam materi tajwid dasar, yaitu izhar, idgham, ikhfa, dan iqlab untuk kelas 4 SD mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, materi hukum bacaan nun sukun dan tanwir, izhar, idgham, ikhfa, dan iqlab merupakan bagian penting dari pelajaran tajwid dasar. Pemahaman tajwid sejak dini akan membentuk kebiasaan membaca Al-Quran dengan benar. Namun, siswa kesulitan membedakan jenis-jenis hukum bacaan tersebut karena sifatnya yang abstrak. Oleh karena itu, saya memilih strategi ekspositori yang memperjelas konsep secara langsung dan latihan praktik untuk memperkuat pemahaman melalui pengalaman membaca secara langsung. Tujuan pembelajaran dengan strategi ini, siswa diharapkan dapat menyebutkan dan menjelaskan pengertian izhar, idgham, ikhfa, dan iqlab, mampu mengidentifikasi contoh-contoh bacaan dan masing-masing hukum tajwid, terampil membaca ayat Al-Quran pendek dengan penerapan hukum bacaan yang benar, dan tumbuh rasa cinta dan hormat terhadap Al-Quran melalui bacaan yang tartil. Pendekatan metode dan strategi. Pendekatan saintifik 5M yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengomunikasikan. Metode ada dua, yaitu ekspositori dan latihan praktik. Ekspositori ialah penjelasan langsung materi oleh guru. Latihan praktik yaitu membaca ayat Al-Quran sesuai dengan hukum bacaan. Dan strategi utama yaitu visualisasi dan pengulangan berulang untuk meningkatkan ketepatan membaca. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu mengamati. Guru menulis contoh ayat yang mengandung hukum izhar, idgham, ikhfa, dan iqlab di papan tulis. Siswa diminta mengamati bacaan tersebut dan membandingkannya. Yang kedua yaitu menanya. Siswa diajak bertanya, seperti kenapa pada ayat ini dibaca jelas tapi yang itu dilebur, atau apa perbedaan antara idgham biguna dan bila guna. Guru membimbing untuk memperjelas perbedaan antara hukum bacaan. Yang ketiga, menalar. Guru menjelaskan secara rinci seperti izhar itu jelas, idgham itu melebur, ikhfa itu samar, iqlab itu mengganti. Nah, guru menunjukkan video atau audio pendek tentang cara membaca masing-masing hukum bacaan. Yang keempat yaitu siswa mulai latihan praktik membaca, klasikal, kelompok, atau individu. Klasikal seperti semua siswa menirukan bacaan guru. Kelompok seperti siswa membaca bersama dalam kelompok kecil. Individu yaitu satu persatu siswa membaca dan menyebutkan jenis hukumnya. Yang kelima yaitu mengomunikasikan. Siswa menyampaikan hasil latihan atau pendapat seperti saya menemukan contoh izhar di surah Al-Fajr ayat 3. Atau menurut saya ikhfa paling sulit karena harus samar dan berdengung. Dan guru harus memberikan pujian dan penguatan. Penilaian atau aspek jenis penilaian seperti kognitif, lisan, atau tulis tangan, yaitu sebutkan 3 huruf idgham, afektif observasi, sikap atau latihan, semangat membaca Al-Quran. Psikomotorik, praktik langsung siswa membaca potongan ayat dengan hukum tajwid yang benar. Baiklah, dengan strategi pembelajaran ekspositori dan latihan praktik, siswa dapat memahami konsep hukum bacaan secara jelas dan sekaligus menerapkannya secara langsung dalam bacaan mereka. Melalui pengulangan dan latihan, siswa tidak hanya tahu secara teori, tapi juga mampu membaca Al-Quran dengan tartil dan penuh percaya diri. Akhirnya, strategi ini tidak hanya memperkuat kemampuan tajwid, tetapi juga menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran sejak dini. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih, maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.